Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Setiawan dan rekan-rekan saya ada M. Farhan Faturrahman, M. Dali Mufti, dan Muhammad Hasim. Oke, di sini saya dan rekan saya akan membacakan atau mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Rancang Bangun Prototipe Alat Pendeteksi Banjir Berbasis IoT. Oke, untuk poin-poin dari slide PowerPoint ini ada beberapa poin yang nanti akan dijelaskan rekan saya dan saya. Untuk poin nomor 1 sampai 3 akan saya jelaskan sendiri. Untuk poin nomor 4 dan nomor 4 sampai nomor 6 akan dijelaskan oleh Mas Dali Mufti, dan nomor 7 untuk metode penelitian dari poin A sampai poin D akan dijelaskan oleh Hasim, dan untuk poin E sampai poin F itu akan dijelaskan oleh M. Farhan Faturrahman. Oke, pertama kita bahas dulu untuk bab research atau research gabungan, penelitian gabungan. Nah, di sini ada jurnal dari Mas Wicaksono dan kawan-kawan, yaitu rancang bangun alat deteksi dengan banjir menggunakan Arduino dengan metode fuzzy logic. Nah, di sini untuk rancang bangunnya yang kita tekankan, dan yang kedua ada jurnal Mas Effendi dan kawan-kawan, yaitu rancang bangun sistem deteksi dan informasi lokasi banjir basis GSM atau SMS. Yang ketiga ada jurnal dari Mas Pratama dan kawan-kawan, yaitu rancangan sistem monitoring ketinggian air sebagai deteksi banjir berbasis IoT menggunakan visual ultrasonic. Dan dari 3 jurnal ini kita simpulkan untuk membuat rancang bangun prototipe alat pendeteksi banjir berbasis IoT. Lanjut ke struktur latar belakang. Struktur latar belakang ini kita membahas yang pertama curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir. Untuk yang paragraf kedua kita berdasarkan data. Jadi 2021 BNPB sudah mencatat 3092 bencana, yang 1298 yaitu diantaranya adalah bencana banjir, dan kerugiannya bisa dialami oleh masyarakat secara materi, yaitu kerusakan kendaraan akibat terkena banjir. Dan untuk paragraf yang ketiga, penelitian ini dibuat sebuah prototipe alat pendeteksi banjir berbasis IoT menggunakan sensor HCSR04 untuk mendeteksi ketinggian air tentu saja, kemudian diolah menggunakan Node MCU ESP8266 yang terintegrasi dengan smartphone, di mana akan ditampilkan pada aplikasi Blink agar dapat dipantau secara real time. Kemudian diketahui titik banjir dan diberikan jalur alternatif sehingga pengendara terhindar dari banjir. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah sistem pendeteksi banjir pada jalan raya. Yang kedua, bagaimana merancang sebuah sistem pendeteksi banjir secara real time. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah sistem pendeteksi banjir yang dapat membantu pengendara kendaraan bermotor terhindar dari kerugian akibat banjir, atau bisa dikatakan kita memberikan jalan alternatif. Oke, tujuan penelitian akan disampaikan oleh teman saya, Mas Dali, silakan. Baik, terima kasih Mas Hendra. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan pada penelitian ini. Yang pertama, tujuan penelitian. Dari beberapa rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ingin dicapai adalah: 1. Membuat sistem pendeteksi banjir pada jalan raya menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dan microcontroller Node MCU ESP8266. Kemudian yang kedua, merancang sebuah sistem pendeteksi banjir berbasis IoT dengan menampilkan secara real-time data ketinggian air pada aplikasi billing. Kemudian yang ketiga, merancang sebuah sistem pendeteksi banjir yang telah terintegrasi dengan smartphone sehingga bisa memberikan notifikasi jika terjadinya banjir. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari
penelitian ini adalah yang pertama, informasi mengenai keadaan tinggi banjir dapat dilihat di aplikasi billing monitoring ketinggian air pada jalan raya. Kemudian yang kedua, dapat mengawasi keadaan permukaan banjir tanpa perlu datang ke tempat tersebut untuk melakukan pengecekan ketinggian permukaan air. Yang ketiga, peringatan dini jika sewaktu-waktu permukaan banjir melebihi batas aman yang ditentukan. Selanjutnya, adapun batasan penelitian. Dalam penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu yang pertama, alat yang dibuat hanya sebatas prototipe. Yang kedua, ketinggian banjir hanya disimulasikan banjir pada satu titik jalan raya. Yang ketiga, hanya dibuat simulasi banjir pada satu titik jalan raya dan kemudian akan diberikan opsi satu jalur alternatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hashim. Silakan Muhammad Hashim. Ya, selanjutnya untuk metode penelitian yang A. Untuk alur penelitian, yang pertama kita mulai dengan mencari tema. Kita mengangkat tema untuk metode simulasi banjir pada satu titik jalan raya. Yang kemudian kita rumuskan masalah. Setelah itu kita cari jurnal atau papernya yang ada di referensi. Lalu kita membeli bahan-bahan atau peralatan yang kita butuhkan. Lalu setelah itu kita uji. Setelah kita uji, nanti akuratan capai target atau tidak. Jika tidak, nanti kembali lagi ke pengujian alat lagi. Kalau iya, dia akan mengambil data dan analisis data saat demonstrasi. Nanti setelah itu kita lakukan untuk yang B, perancangan hardware. Untuk inputnya kita set parameternya itu menggunakan CSR 4 tadi dan sensor ultrasonik, lalu diproses controller MCU ESP8266. Setelah itu outputnya kita keluarkan di LCD, buzzer, dan aplikasi play. Nah, untuk yang C, perancangan wiringnya kita juga di sini ada sensor ultrasonik, lalu kita masukkan ke node MCU, terus ada outputnya buzzer dan LCD, dan juga nanti ada aplikasi blinknya. Untuk yang D, desain mekanik untuk sementara seperti ini. Nanti untuk tanpa atas begini mungkin kita menggunakan seperti akuarium atau terbuat dari akrilik, nanti langsung kita tampilkan di situ, jadi tidak makan tempat yang terlalu banyak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Farhan Fatur Rahman. Ya, terima kasih. Untuk metode penelitian selanjutnya itu berupa perancangan software. Yang pertama di sini kita merencanakan software untuk pemrograman menggunakan Arduino IDE menggunakan bahasa C. Jadi kita berencana menggunakan pemrograman pada software Arduino IDE. Selanjutnya untuk menampilkan atau monitoring secara real time, kita berencana menggunakan aplikasi billing yang terhubung di smartphone seperti itu. Kemudian di sini ada flowchart rancangan software yang akan kita gunakan. Pertama itu alurnya memulai, kemudian data set disetting untuk outputnya seperti apa. Kemudian program akan berjalan. Setelah program jalan, sensor akan membaca. Hasil dari pembacaan sensor akan ditampilkan pada LCD dan juga smartphone melalui aplikasi billing. Nanti sesuai program apakah kondisinya aman atau tidak. Jika aman maka program selesai, sedangkan jika tidak aman maka akan muncul alarm berupa notifikasi dan juga buzzer. Selanjutnya ini untuk jadwal rencana penelitian. Yang pertama ada penyusunan proposal studi literatur, itu sudah kita lakukan selama masa setengah semester. Kemudian untuk persiapannya pada minggu ke-9. Selanjutnya untuk pembuatan alat dan pengambilan data dari minggu ke-10 hingga minggu ke-12. Dan analisa datanya untuk minggu ke-13 hingga 14. Dan penyusunan laporannya pada minggu 15 hingga ke-16. Selanjutnya itu untuk rencana pengujian. Adapun proses pengambilan data sebagai berikut. Pertama, rencana kita itu akan menguji
alat untuk mengukur ketinggian airnya menggunakan sensor ultrasonic HCS R04. Selanjutnya, kita juga akan menguji komunikasi antara ISP dengan aplikasi Blink. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mas Farhan dan rekan-rekan semuanya. Untuk daftar pustaka atau rujukan kita sudah saya tampilkan di sini. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.